Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Kesuksesan sering terlihat seperti berkat Tuhan, tetapi kadang justru menjadi pintu menuju penyimpangan rohani. Sahabat, kita hidup di zaman yang memuja keberhasilan. Kalau seseorang sukses, bisnisnya berkembang, pelayanannya besar, gerejanya penuh, seringkali kita langsung berkata, pasti Tuhan memberkati orang itu. Namun pertanyaannya begini, apakah semua kesuksesan berarti seseorang tetap setia kepada Tuhan? Sejarah gereja menunjukkan hal yang menarik. Ada pemimpin rohani yang sangat berpengaruh, tetapi di belakang layar hidupnya, ia mulai berkompromi. Di dunia bisnis juga sama. Ada orang yang memulai dengan iman, tetapi setelah sukses, perlahan-lahan nilai hidupnya berubah. Sahabat, kesuksesan bisa menjadi ujian yang jauh lebih berbahaya daripada kegagalan. Dan Alkitab memberi kita contoh yang sangat jelas. Bukan orang biasa, bukan raja kecil, tetapi raja yang paling berhikmat di dalam sejarah Israel, di dalam Alkitab, namanya Raja Salomo. Ia seorang yang kaya, ia sangat berhikmat, bijaksana. Raja Salomo dihormati bangsa-bangsa sekitarnya. Tetapi justru di puncak kesuksesannya, Alkitab mencatat satu kalimat yang sangat mengejutkan. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13. Judul renungan kita kali ini, kesuksesan yang menyesatkan. Sahabat, untuk memahami seluruh pasal ini, seluruh kisah ini, kita perlu melihat situasi zamannya Raja Salomo. Pada masa itu, kerajaan Israel sedang berada di masa keemasan. Ekonominya kuat, politiknya stabil, perdagangan dengan bangsa-bangsa lain secara internasional berkembang dengan pesat. Kota Yerusalem menjadi pusat kekuasaan dan pusat perdagangan. Raja Salomo membangun banyak proyek besar. Bait Allah dibangun, istana kerajaan dibangun, benteng kota dibangun, infrastruktur perdagangan dilengkapi. Kerajaan Israel menjadi sebuah superpower regional saat itu, atau negara adikuasa wilayah mereka. Tetapi ada satu strategi politik yang umum dipakai raja-raja zaman itu, yaitu pernikahan diplomatik. Seringkali raja-raja menikahi putri-putri dari bangsa lain untuk menciptakan sebuah kerjasama politik, aliansi politik. Ini bukan sekedar pernikahan romantis, ini strategi geopolitik. Melalui pernikahan, hubungan perdagangan terjaga, konflik militer bisa dihindari, pengaruh politik bisa diperluas. Itulah sebabnya Alkitab mencatat Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Tetapi masalahnya bukan sekedar jumlah. Masalahnya adalah asal dari pasangan Salomo tersebut. Mereka berasal dari bangsa-bangsa yang oleh kitab Taurat sudah diperingati, yaitu dari bangsa Moab, bangsa Amon, bangsa Edom, bangsa Sidon, bangsa Het. Bangsa-bangsa tersebut
memiliki sistem penyembahan berhala yang sangat kuat. Di dalam budaya kuno, seorang istri bangsawan biasanya membawa imamnya, membawa altar penyembahannya, membawa tradisi agamanya. Dan sebagai raja, Salomo memberi ruang bagi pasangannya tersebut, gundik, selir, dan yang lain. Awalnya mungkin demi diplomasi, tetapi akhirnya berubah menjadi kompromi rohani. Dan inilah yang membuat kesuksesan Salomo berubah menjadi jebakan. Sahabat, penulis kitab Raja-Raja tidak hanya menceritakan sejarah Israel. Penulis sedang memberikan penilaian teologis. Perhatikan kalimat di ayat keempat. Hatinya Salomo tidak sepenuhnya berpaut kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani ada satu kata penting, shalem. Artinya utuh, bulat, tidak terbagi. Masalah Salomo bukan berhenti menyembah Tuhan. Salomo masih mengenal Tuhan. Salomo masih memiliki bait Allah. Tetapi hatinya tidak lagi utuh. Hatinya mulai terbagi. Salomo menyembah Tuhan, tetapi juga mengizinkan penyembahan kepada dewa-dewa asing, Asyitoret, dewa Kamos, dewa Molekh. Penulis kitab Raja-Raja sengaja membandingkan Salomo dengan ayahnya, Raja Daud. Raja Daud disebut memiliki hati yang sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi Salomo tidak. Tujuan penulis kitab ini sangat jelas. Ia ingin menegaskan atau menjelaskan mengapa kerajaan Israel akhirnya terpecah. Bukan karena ekonomi, bukan karena militer, tetapi karena ketidaksetiaan rohani pemimpinnya, yaitu Salomo. Dan titik awalnya ada di sini, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11. Sahabat, dari kisah ini, dari teks ini, kita mau belajar 3 kebenaran rohani yang sangat penting bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Yang pertama, kesuksesan tidak menjamin kesetiaan. Salomo adalah orang paling sukses pada zamannya. Salomo paling berhikmat, paling kaya, paling berpengaruh. Tetapi kesuksesan tidak otomatis menjaga hati seseorang. Justru sering terjadi sebaliknya. Kesuksesan membuat seseorang merasa, aku mampu, aku tahu apa yang kulakukan. Dan perlahan ia atau ketergantungan kepada Tuhan menjadi berkurang. Jadi sahabat, kesuksesan bisa membuat kita lupa siapa sumber berkat kita. Yang kedua, kompromi kecil bisa mengubah arah hidup. Salomo tidak langsung meninggalkan Tuhan. Prosesnya perlahan-lahan. Awalnya mungkin hanya memberi izin kepada gundik-gundiknya itu dengan berkata, tidak apa-apa, mereka punya altar sendiri. Tetapi lama-lama Salomo ikut membangun tempat penyembahan. Lalu akhirnya Salomo juga ikut menyembah dewa-dewa tersebut. Sahabat, penyimpangan rohani jarang terjadi secara tiba-tiba. Biasanya
dimulai dari kompromi kecil. Itulah yang terjadi. Pelajaran yang ketiga, ketidaksetiaan pemimpin berdampak besar. Dalam ayat 11 Tuhan berkata, "Aku akan mengoyakkan kerajaan ini daripadamu." Lihat, karena satu orang, satu keputusan, tetapi dampaknya bagi seluruh bangsa. Itulah dampak dari Salomo terhadap kehidupan kerajaan Israel. Inilah prinsip kepemimpinan rohani. Ketika pemimpin menyimpang, komunitas bisa ikut terseret. Karena itu, Alkitab sangat serius tentang integritas kepemimpinan. Sahabat, kisah Salomo adalah peringatan keras bagi kita. Banyak orang takut gagal, tetapi Alkitab justru memperingatkan kita tentang bahaya kesuksesan. Kesuksesan bisa membuat kita merasa cukup kuat, merasa bijaksana, dan merasa tidak perlu lagi bergantung pada Tuhan. Tetapi Yesus mengajarkan prinsip yang sangat jelas. Dalam ajarannya, Ia berkata, seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Hati manusia tidak bisa terbagi. Hari ini pertanyaannya sederhana. Bukan apakah kita berhasil, tetapi apakah hati kita masih utuh bagi Tuhan. Pesan kunci bagi kita hari ini, jangan hanya mengejar kesuksesan, jagalah kesetiaan, karena dalam pandangan Tuhan, kesetiaan jauh lebih berharga daripada keberhasilan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa kesuksesan bukan jaminan kesetiaan. Seringkali justru di saat hidup kami berhasil, hati kami mulai menjauh dari-Mu. Tuhan, jaga hati kami, supaya ketika Engkau memberkati kami, kami tidak menjadi sombong. Ketika Engkau mengangkat kami tidak melupakan Engkau. Ajarlah kami untuk tetap rendah hati, tetap setia, tetap mengasihi Engkau dengan hati yang utuh. Kami tidak ingin menjadi seperti Salomo yang berhasil di mata dunia, tetapi hatinya menyimpang di hadapan Tuhan. Bentuklah hidup kami supaya kesuksesan tidak menyesatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.